Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan Umar radhiyallahu anhu dengan kehidupan beliau yang zuhud. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersumpah akan berpisah dengan istri-istrinya selama 1 bulan sebagai peringatan bagi mereka. Selama sebulan beliau tinggal seorang diri di dalam sebuah kamar sederhana yang letaknya agak tinggi. Terdengar kabar di kalangan para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan semua istrinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar kabar ini, dia segera berlari ke masjid. Setibanya di sana, dia melihat para sahabat sedang duduk termenung. Mereka bersedih dan menangis. Juga kaum wanitanya menangis di rumah-rumah mereka. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pergi menemui putrinya Habsyah radhiyallahu anhu yang telah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu mendapati Habsyah radhiyallahu anhu sedang menangis di kamarnya. Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini saya telah melarangmu agar jangan melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan Nabi?" Kemudian dia kembali ke masjid. Terlihat oleh beberapa orang yang sahabat sedang menangis di dekat mimbar. Kemudian dia duduk bersama para sahabat beberapa saat, lalu berjalan ke arah kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di tingkat atas masjid. Dia mendapati Rabbah radhiyallahu anhu. Dia meminta izin untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbah pun pergi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali memberitahukan bahwa dia telah menyampaikan keinginannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam tanpa menjawab pertanyaannya. Permintaan yang menjumpai Nabi diulang beberapa kali. Hingga yang ketiga kalinya barulah Nabi SAW mengizinkan naik. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk, dia menjumpai Nabi SAW sedang berbaring di atas sehelai tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma, sehingga di badan Nabi SAW yang putih, bersih dan indah itu terlihat jelas bekas-bekas daun kurma. Di tempat kepala beliau ada sebuah bantal yang dibuat dari kulit binatang yang dipenuhi oleh daun dan kulit pohon kurma. Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Saya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian bertanya, 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istri engkau?' Nabi SAW menjawab, 'Tidak.' Saya merasa sedikit lega. Sambil bercanda, saya mengatakan, 'Ya Rasulullah, kita adalah kaum Quraisy yang selamanya telah menguasai wanita-wanita kita. Tetapi setelah kita hijrah ke Madinah, keadaannya sungguh berbeda dengan orang-orang Ansor. Mereka dikuasai oleh wanita-wanita mereka sehingga wanita-wanita kita terpengaruh dalam kebiasaan mereka.' Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan saya. Saya memperhatikan keadaan kamar Nabi. Terlihat 3
lembar kulit binatang yang telah disamak dan sedikit gandum di sudut kamar itu. Selain itu, tidak terdapat apapun. Saya menangis melihat keadaan itu. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis? Ya Rasulullah, saya sedih melihat bekas tanda tikar yang engkau tiduri di badan engkau yang mulia." Saya melihat keadaan kamar ini. Umar prihatin melihat keadaan kamar Nabi SAW. Semoga Allah mengaruniakan kepada Tuhan bekal yang lebih banyak. Orang-orang Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi raja mereka hidup mewah. Mereka hidup dikelilingi taman, di tengahnya mengalir sungai. Sedangkan engkau adalah pesuruh Allah, tetapi engkau hidup dalam keadaan miskin. Ketika saya berkata demikian, Rasulullah SAW sedang bersandar di bantalnya. Beliau bangun lalu berkata, "Wahai Umar, sepertinya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah, kenikmatan di alam akhirat tentu lebih baik daripada kesenangan hidup dan kemewahan di dunia ini. Jika orang-orang kafir itu dapat hidup mewah di dunia ini, kita pun akan memperoleh segala kenikmatan tersebut di akhirat nanti. Di sana kita mendapatkan segala-galanya." Mendengar sabda Nabi itu, saya merasa menyesal, lalu berkata, "Ya Rasulullah, memohon ampunlah kepada Allah untuk saya telah bersalah dalam hal ini." Hikmah dari kisah tersebut, Rasulullah SAW adalah pemimpin agama dan dunia, sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidur di atas helai tikar yang tidak dilapisi apapun, sehingga menimbulkan goresan bekas tikar itu di badan beliau yang putih. Kita dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Rasulullah SAW ketika Umar menganjurkan beliau agar berdoa kepada Allah supaya diberi harta. Beliau malah memperingatkannya. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu mengenai tempat tidur Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Bantalnya itu terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan kulit pohon kurma." Pertanyaan yang sama dikemukakan kepada Hafsah radhiyallahu anhu. Dia menjawab, "Tikarnya terbuat dari sehelai kain yang dilipat dua. Pada suatu hari, untuk memberi kenyamanan pada Nabi, saya telah menghamparkannya kain itu berlipat 4. Keesokan harinya Nabi bertanya, "Apakah yang telah engkau hamparkan untuk saya tidur tadi malam sehingga terasa lebih empuk?" Saya menjawab, "Kain yang sama, tetapi saya melipatnya 4 lipatan." Beliau bersabda, "Lipatlah seperti semula. Kenyamanan seperti tadi malam akan menghalangi sholat tahajudku."